Kali ini kita akan membahas tentang sebuah hadis yang cukup populer, yang intinya adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya adalah suatu kaum yang mereka tidak makan kecuali setelah mereka lapar, dan mereka akan berhenti makan sebelum kenyang. Hadis ini memang sangat terkenal, dan saya pribadi sering mendengar beberapa orang pemateri atau penceramah menyebutkan hadis ini dengan menisbatkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sebenarnya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini lebih tepat dikatakan sebagai kata-kata bijak daripada dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada satu hadis pun yang diriwayatkan dengan sanad yang bersambung yang redaksinya seperti itu. Walaupun setelah kami teliti, ada salah satu kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Burhanuddin Al-Halabi yang berjudul Sirah Al-Halabiyah. Saya kutipkan teksnya di sini. Innal Muqawqis arsala ma'al hadiyati tabiban. Muqawqis, salah seorang penguasa Mesir di masa Rasulullah SAW, pernah mengirim untuk Rasulullah SAW yang diantaranya adalah seorang tabib atau dokter, diutus bersama sejumlah hadiah untuk datang ke Madinah. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, setibanya dokter dan hadiahnya ini di Madinah, maka Nabi, kata riwayat ini, mengatakan kepada dokter ini, irji' ila ahlik. Sudah, engkau pulang saja ke keluargamu sana, ke Mesir sana. Nahnu qaumun la na'kul hatta najuu' wa idza akalna la nashba'. Karena kami adalah suatu masyarakat, suatu umat, suatu kaum yang tidak pernah makan kecuali setelah kami lapar, dan ketika kami makan maka kami akan berhenti sebelum kenyang. Jadi kami makannya tidak sampai kenyang. Bahwa dengan cara yang seperti ini Nabi dan para sahabatnya akan senantiasa sehat, sehingga tidak perlu adanya dokter. Nah, akan tetapi sayang sekali riwayat ini tidak bisa kita validasi, tidak bisa kita lacak kebenarannya, karena Burhanuddin Al-Halabi sendiri tidak menyebutkan sanadnya sama sekali. Dan tidak mungkin kita bisa menerima sebuah riwayat yang dinukil oleh seseorang yang hidup sekian abad setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa menyebutkan perawi-perawinya. Bahkan bagian terakhir dari riwayat ini jelas tidak benar, yakni ketika mengatakan bahwa kami kalau sudah makan tidak sampai kenyang, kami sudah berhenti. Karena apa? Karena ternyata kita mendapati ada banyak hadis yang sahih, baik dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, maupun yang lainnya, yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW dan para sahabatnya beberapa kali makan sampai kenyang. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya tentang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang suatu ketika dalam kondisi sangat kelaparan, dan beliau berpura-pura menanyakan sesuatu kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq agar diajak ke rumahnya kemudian dijamu. Akan tetapi Abu Bakar menjawab pertanyaannya dan tidak memahami maksud dari Abu Hurairah. Demikian pula ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lewat, Abu Hurairah pura-pura menanyakan sesuatu yang padahal dia sudah tahu apa jawabannya, juga dengan harapan agar dijamu, akan tetapi lagi-lagi dia hanya mendapatkan jawaban dari pertanyaan tanpa diajak untuk makan. Sampai dia bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah memahami bahwa Abu Hurairah sedang dalam keadaan kelaparan, dan akhirnya di akhir hadis ini Nabi SAW memberinya minum satu mangkuk susu, kemudian mengatakan padanya ishrab, minumlah, diminum oleh Abu Hurairah. Setelah itu Nabi mengatakan lagi ishrab, 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 minum, 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 sehingga Abu Hurairah mengatakan walladzi ba'atsaka bil haqq lam ajid lahu maslaka, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku sudah tidak punya ruangan lagi dalam perutku untuk kuisi dengan susu, alias beliau sudah kenyang sekali. Jelas ini menunjukkan bahwa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dalam kasus ini adalah Abu Hurairah, pernah makan atau minum sampai kenyang. Dalam riwayat yang lain, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha, dalam Sahih Muslim disebutkan ma aulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin min nisa'ihi akthar atau afdal mimma aulama ala Zainab, at'amahum khubzan wa lahman hatta tarakuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengadakan walimah yang demikian spesial seperti walimahnya Zainab. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi makan, menjamu para sahabatnya dengan roti dan daging sampai mereka kenyang. Berapa orang mereka ketika itu? Dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim
hadis nomor 1428, wa kanu zaha 300. Mereka itu berjumlah sekitar 300-an orang. Jadi jelas sekali di sini 300 orang sahabat semuanya makan sampai kenyang. Dalam hadis yang lain ketika perang Khandaq, dalam Sahih Muslim juga, Nabi SAW pernah diundang oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu karena beliau dalam keadaan lapar, dan Jabir berpesan, undanglah sebagian sahabatmu. Akan tetapi Rasulullah SAW justru mengundang Muhajirin dan Ansar semuanya, sehingga mereka pun datang dan mereka semua makan. Apa yang mereka makan juga berupa hidangan, masakan, ya, sampai mereka kenyang dan beranjak semua dari tempat makan tersebut. Dan ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demikian pula ketika Ummu Sulaim radhiyallahu anhu membuatkan makanan dan beliau mengundang Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW kemudian mengundang Ashabus Suffah. Ashabus Suffah ini adalah sahabat-sahabat yang tidak memiliki tempat tinggal. Mereka tinggal di Masjid Nabawi. Jumlah mereka sekitar 70-an orang atau 80-an orang dalam riwayat ini. Dan mereka semuanya ikut makan sampai kenyang. Ini ada dalam Sahih Bukhari. Jadi, dari berbagai hadis tadi, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, memang Nabi SAW dan para sahabatnya beberapa kali mereka makan sampai kenyang, akan tetapi tentunya tidak sampai mubadir, ya, dan mereka tidak berlebihan. Nah, ada sebuah hadis yang perlu kita renungkan di sini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Syekh Al-Albani rahimahumullah jami'an. Hadis ini dari sahabat Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnin." Manusia tidaklah mengisi suatu tempat yang lebih buruk daripada perut. Hasbul adami luqaimatun yuqimna sulbah. Cukuplah bagi manusia itu beberapa suap saja, yang penting dia bisa tegak berdiri, tidak loyo. Fa in ghalabatil adamiyya nafsuhu. Kalau seleranya memang lebih sedang memuncak untuk makan, fa thuluthun lit-ta'am wa thuluthun lisyarab wa thuluthun lin-nafas. Maka cukuplah sepertiga yang dia isi makanan, sepertiganya dia isi minum, dan sepertiganya lagi untuk bernapas. Nah, ini merupakan anjuran dari Nabi SAW agar seseorang jangan sering-sering memenuhi perutnya dengan makanan. Karena itu memang akan menjadi berpengaruh buruk terhadap kesehatannya. Hanya saja tidak berarti ketika seseorang itu makan sampai kenyang, dia sedang melakukan sesuatu yang tercela. Dan tidak berarti bahwa Nabi dan para sahabat tidak pernah makan sampai kenyang. Jadi ini bersifat anjuran agar seseorang makan secukupnya saja, tidak berlebihan, apalagi sampai mubadzir. Namun diperbolehkan sesekali seseorang makan sampai kenyang. Wallahu ta'ala.